الحمد لله الذي جعل شهر رمضان افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتضل فيه الشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Al-Hikmah Bapak Haji Dr. Syamsuddin, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati segenap jamaah Musalla Al-Hikmah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di malam hari ini akan menjadi pemberat timbangan yaumil mizan. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kelimpahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Istri? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillah. Masih mudah dia. Insyaallah kelihatan dari wajah-wajahnya, insyaallah dompetnya sehat semua. Amin. Sekarang apa-apa naik semua harganya. Jadi banyak orang terkena penyakit penyempitan pembuluh dompet. Jadi kalau jamaah Musalla Al-Hikmah insyaallah orang-orang kaya semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan, wabil khusus di hari-hari pertama sampai seminggu lah, di mana-mana masjid musalla penuh. Full. Masya Allah. Sampai kadang ada jamaahnya sampai keluar-keluar, saking banyaknya jamaah. Tapi itu paling banter minggu lah ya. Itu di sana jauh. Di sini singgah di sini. Enggak beda. Yang saya ceritakan ini jamaah Musalla Al-Hikmah Korea Selatan. Jauh orangnya jauh. Apa sebabnya ibu bapak? Kenapa orang itu hanya semangatnya di awal saja? Ini yang harus perlu kita cermati. Makanya di antara yang membuat orang itu bisa bersemangat ibu bapak adalah karena dia paham, karena dia tahu tujuannya, dia mau apa untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena dia tahu tujuan dari ibadah di bulan Ramadan. Artinya apa? Orang itu tidak hanya sekedar dia paham tentang fikih puasa yang membatalkan puasa,
dari jam berapa dia puasa sampai jam berapa. Tetapi yang juga penting adalah memahami tentang tujuan ibadah di bulan Ramadan. Sama seperti orang mengendarai kendaraan. Sejago-jagonya orang membawa kendaraan, tapi kalau dia di tengah jalan belum tahu tujuannya kemana, kira-kira gimana Pak? Bisa balik lagi. Semangat pas sampai tengah jalan, kemana ya? Puncak, mau ke Bandung, mau ke Tangerang ini, udah di jalan. Kadang bisa kencang bawa mobilnya, kadang dipelan, orang gak jelas. Nah maka itulah gambaran orang yang tidak paham, tidak tahu mau apa nih ibadah Ramadan. Oleh karena itu ibu bapak, di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan atau ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan yang terdapat di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, yang insya Allah jamaah hikmah semua sudah hafal semua surah Al-Baqarah. Amin. Surah Al-Baqarah, 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 Al-Baqarah. Apa kan Pak? Alhamdulillah. Al-Baqarah, masa gak hafal Bu ya? Al-Baqarah doang masa gak hafal? Di ayat 183, 184, 185, 186 sampai 187. Nah, di situ ada 3 kalimat la'alla. Ada 3 kalimat la'alla. Yang la'alla ini maknanya adalah mudah-mudahan, semoga, agar, supaya. Ini menunjukkan bahwa ada 3 sedikitnya tujuan dari Allah mensyariatkan ibadah di bulan Ramadan. Ada 3 la'alla. La'alla yang pertama di ayat 183, la'alla yang kedua di ayat 185, dan la'alla yang ketiga ada di ayat 186. Dan insya Allah masing-masing ini saya akan bahas 1 jam. Jadi ada 3 jam insya Allah. Jadi kita selesai jam 11 insya Allah. Gimana Bu? Siap. Siap, setuju. Sayang Pak. Wah, setuju. Jangankan sampai jam 11, baru 11 menit aja biasa penyakitnya keluar biasanya. Penyakit orang dengerin ceramah cuma 1 Pak. Yang pengalaman tahu. 2 dia sama pengen cepat udahan ya kan. Jadi gak usah lama-lama Pak ya. Sampai jam 11 aja ya kan. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Itu Pak gak sepi. Ini sepi amat sih. Amat aja gak sepi Pak. Allah mensyariatkan ibadah puasa. Apa ujungnya Pak? La'allakum, agar kita bertakwa. Kalau sudah takwa mau ngapain Pak Ustaz? Takwa itu salah satu jalan yang akan memberikan kita kemudahan, keselamatan di dalam kehidupan. Bukankah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan memberikan jalan-jalan keluar atas setiap kesulitan dan masalah yang dihadapi. Dan kemudian yang ketiga, dengan kita bertakwa ibu bapak, maka itulah akan mengantarkan kita untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw rabbahum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Katakanlah, kata Allah, inginkah aku kabarkan tentang ada sesuatu yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah. Yang apa ketakwaan itu? Allah akan mengganti, akan memberikan bagi orang-orang bertakwa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa azwajum mutahharah, dan akan diberikan istri yang suci. Masya Allah. Dan itu ada bidadari pada surga Pak. Wa azwajum mutahharah, istri yang suci.
maksudnya suci ini terbebas dari penyakit. Ya, dia tidak korengan, tidak bisulan dada, itu bidadari kayak gitu. Tidak pernah men maupun mencret. Bidadarinya insya Allah suci terus. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah manfaat yang pertama, la'allakum. Kemudian di ayat 185, apa kata Allah? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ. Ayo, siapa yang tahu ujungnya? Boleh pulang? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sempurnakanlah bilangan Ramadan, kata Allah. Kemudian bertakbirlah, besarkanlah nama Tuhanmu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita syukuri? Hidayah. Apa hidayah itu, Pak? Petunjuk itu, petunjuk bahwa kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mensyukuri ibu bapak? Mengapa Ramadan ini menjadi salah satu cara Allah agar hambanya itu la'allakum tashkurun, agar bersyukur? Karena Ramadan Allah jadikan sebagai bulan yang mendatangkan banyak keberkahan. Masya Allah. Dengan adanya Ramadan, ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ampunan dosa. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, kata Rasul. Kemudian dengan Ramadan Allah sediakan dua kebahagiaan yang tidak didapat kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Apa itu, Pak? Kebahagiaan seseorang tatkala berbuka puasa. Gimana tadi, Pak? Senang nggak? Hari pertama itu, Masya Allah, itu luar biasa itu. Air putih aja nih, Bu. Masya Allah, indah banget. Benar nggak, Pak? Padahal kita kan minum biasa, Pak ya. Sehari-hari kita minum, Pak ya. Tapi kenapa tadi pas beduk maghrib, pas azan maghrib itu berkumandang, kita minum, Masya Allah, indah banget itu air. Itu karena apa, Pak? Karena kita puasa. Itulah cara Allah memberikan kita kebahagiaan. Walaupun dia sederhana biasa, tapi karena kita berpuasa, maka Allah berikan kita kebahagiaan. Subhanallah, makanan yang biasa, tapi Masya Allah tatkala berbuka itu senang semua, kita bahagia semua. Bahkan kita kadang Masya Allah makannya apa aja, ada lontong, ada bakmi, bakwan, bak mandi, habis semuanya. Senangnya berbuka, dan itu tidak kita dapatkan kecuali dengan adanya syariat berpuasa. Kemudian yang ketiga, jadi yang terakhir nih Pak. Yang terakhir Pak ya. Jadi sampai jam 11 Pak ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 186? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya, kata Allah, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Banyak orang menyangka, ibu bapak, ayat ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tidak ada kaitannya dengan puasa, karena memang secara makna dia tidak ada kaitannya. Tetapi kata ulama tafsir, dengan huruf wawu di depannya itu wa idza sa'alaka, itu menunjukkan bahwa ada korelasinya secara tidak langsung dengan ayat yang sebelumnya. Apa korelasinya, ibu bapak? Yang pertama, bahwa ayat ini menunjukkan seseorang yang berpuasa itu dia akan dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, bagi siapapun yang berdoa karena dia sudah dekat dengan Allah,
maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan yang kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, salah satu amalan yang terbaik juga di dalam bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah. Jadi jangan malas berdoa Ibu Bapak di bulan Ramadan ini. Salah satu orang yang tidak akan ditolak doanya adalah orang-orang yang berpuasa. Maka salah satu amalan di dalam berpuasa adalah memperbanyak berdoa. Ini kadang malas banget berdoa. Pak, kok nggak doa Pak? Yang kemarin aja belum dikabulin, apa aja berdoa? Yang kemarin aja belum diterima kan? Padahal semuanya Ibu Bapak, semua doa yang kita panjatkan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang kita aja yang nggak sabar. Coba kita lihat Pak, apa kata Allah di surah Maryam tentang Nabi Zakaria yang berdoa minta keturunan. Dia berdoa sampai 80 tahun Pak. Apa kata Allah? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dan ingatlah rahmat hamba Tuhanmu terhadap hambanya yaitu Nabi Zakaria. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lemah lembut. Nah, begitu cara berdoanya Ibu Bapak. Jangan doanya keras-keras, kayak orang marah-marah kita. Tapi dengan cara lemah lembut. Kemudian di ayat berikutnya apa kata Allah? Walam yakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Apa kata Nabi Zakaria Ibu Bapak? Sampai 80 tahun beliau berdoa minta keturunan, tapi aku tidak pernah merasa kecewa berdoa kepada Tuhanku. Subhanallah. Akhirnya apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Subhanallah. Akhirnya Allah kabulkan doanya dengan diberikan anak bernama Yahya. Maka itulah Ibu Bapak di antara adab kita berdoa itu dengan cara lemah lembut. Kemudian jangan berputus asa. Terus saja berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Maka cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 Pak. Yang pertama bisa langsung diberikan. Yang kedua dia ditangguhkan nanti di hari kiamat, diberikan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dengan seandainya apa yang kita minta itu belum kita menganggap tidak diijabah, padahal kata Rasulullah cara yang ketiga itu Allah menghindari kita dari mara bahaya setara dengan doa yang kita panjatkan. Allah hilangkan kemudaratan dari apa yang kita doa. Mungkin kita berdoa minta Lamborghini, ya kan? Minta Pajero Sport, tapi belum dikabulkan. Tapi Masya Allah, Ibu Bapak semakin sehat, ya kan? Anaknya semakin soleh dan soleh. Itu jawaban Allah. Jangan bilang gak dijawab. Mungkin boleh jadi punya Lamborghini, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya jalan kemana-mana, ya kan? Lihat cewek cantik, tambah parah, ya. Nah, maka Allah itu tahu yang lebih baik yang kita butuhkan. Maka itulah Ibu Bapak, jangan pernah kecewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Ibu Bapak, dengan 3 tujuan yang harus kita raih di bulan Ramadan ini yang akan membuat kita bisa semangat hingga akhir untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lihat waktu sudah 15 menit. Di mana-mana saya ceramah 15 menit. Dan kalau sudah lewat memang jawabannya sudah gelisah semua. Jadi mana taunya Pak Ustadz jamaah sudah gelisah, sudah banyak gerak. Yang awalnya tegak, udah miring kiri, miring kanan, ya kan, maju ke depan. Udah gatel aja digaruk-garuk. Sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya akhirnya akan sepakat.